Bener. Sekarang. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yashkurin nas walam yashkurillah. Wa qala ulama hubul waton minal iman. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musalla at-tahiriyah, pengurus musalla al-mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kasepuhan kita Bapak Cep Wahyu dan seluruh para sepuh, para bapak, para pemuda murotibil acara yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali hadir di majelis taklim Musholah at-Tahiriyah dalam rangka kajian rutinitas seminggu sekali di musholah yang kita cinta. Semoga ini pengajian rutinitas kita mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sampai pada malam ini, dan tentunya besok kita diingatkan kembali, yaitu untuk mengenang dan menyaksikan daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah, negara kita sudah 78 tahun merdeka, namun masih disebut negara berkembang, dan negara berkembang buahan mancan. Asal ngeslebet kembangna atuh rontok dihantem hujan. Yaitu. Jadi makanya disebut negara berkembang, ari buahan henteu. Itu. Ya kenapa? Atuh tacan asak geus dipetik ti heula. Seperti itu. Makanya kalau kita dengar statement Mahfud MD, andai kata pejabat Indonesia tidak ada yang korupsi, maka rakyat per orang bisa digaji per bulan 20 juta tanpa bekerja. Pamail tekudu motong-motongkeun besi, menang 20 juta. Makanya luar biasa, neuk kumaha neuk buahan, kakara kembangan, pentil kene diembreng-embreng. Iya. Nah, maka alhamdulillah malam ini tentunya kita diingatkan kembali dengan sejarah. Karena ini pesan Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa?
Orang tua yang menanam, kita yang menuai. Orang tua yang menyirami, yang merawatnya, yang menanamnya, tapi ketika yang memakan hasilnya adalah anak cucunya. Sama ini juga, yang berjuang adalah nenek moyang kita, yang bertumpah darah nenek moyang kita, yang menikmati kita anak cucunya. Walaupun kita tidak pernah ikut berjuang, tidak pernah perang, taunya kita lahir, negara sudah merdeka. Alhamdulillah. Makanya enggak hanya kita berterima kasih kepada para pejuang pahlawan dengan kata-kata saja. Mestinya pemerintah pusat sampai pemerintah dasar, mereka setiap malam Agustusan mengadakan istighosah, mereka menghadiahkan kepada arwah leluhur, terutama para pahlawan yang berjasa. Bukan cuman memberikan gelar pangkat daripada pahlawan nasional, mending keneh merek yasinan jeung tahlilan nyampe ke alam kubur. Iya, kalau cuman dikasih, "Bu, ini pahlawan nasional," mual katarima ku malaikat. Neuk nasional teh naon teh sakitu mah. Iya. Tapi kalau kita memberikan hadiah, yasin, tahlil, zikir sampai kepada mereka, maka mereka pun menikmati hasil perjuangan. Kita lebih-lebih sebagai anak cucunya amat sangat menikmati dari perjuangan, walaupun kita tidak berkorban, tidak menumpahkan darah, tapi alhamdulillah berkat leluhur para orang tua kita serta rahmat Allah, maka sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Nah, makanya bapak-bapak besok mau di mana upacaranya? Pak Mail di mana? Samemeh gawe upacara heula. Berarti can merdeka hari kitu mah. Kira-kira masih apal henteu lagu Indonesia Raya? Kira-kira? Lain soalnya jigi suk neuk tes hiji-hiji, lamun teu apal moal di aku ku Jokowi. Teuing sapotong ge pamail. Nu penting mah nyanyi bae. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Boh. Cenah lain males, hiduplah tanahku, tanah nu moana meureun ngontrak bae. Iya. Ya aduh, masyaallah, ya. Maka nanti sedikit kita akan kolaborasi tentang negara, tentang agama, tentang bagaimana yaitu kejadian sejarah di masa-masa lalu yang banyak sekali sejarah-sejarah itu dibelokkan oleh penjajah, sehingga manuskrip-manuskrip yang ada di zaman sekarang banyak bertukar karena tidak sesuai dengan faktanya. Namun sebelumnya kembali kita kepada pokok, yaitu Nasoihul Ibad halaman 214, makalah ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali membuka di makalah yang ke-11, di mana sebagian ulama ahli hikmah, artinya ahli-ahli yang sangat memahami hukum syariat agama, dari syariatnya, torikotnya, makrifatnya, serta hakikatnya, maka inilah disebut ahli hikmah. Orang-orang yang paham akan syariat agama yang dibawa ke alam dunia melalui para nabi dan para rasul. Bagaimana kata ulama? Man lam yahsallaha lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa tidak takut kepada Allah, tentu tidak akan selamat dari
kesalahan bicara. Kan begini maksudnya ya. Kalau kita ada takwa, ada takut kepada Allah, kita ini sadar bahwa lidah kita sering terpleset. Tapi ketika kita menyadari bahwa lisan kita sering salah bicara, terpleset, maka akan disusul dengan kalimat astagfirullahal. Jadi kalau orang tidak takut kepada Allah, tidak akan mungkin dia membaca istighfar. Orang yang istighfar, orang yang sadar. Orang yang istighfar, orang yang menyadari bahwa banyak salah, banyak lupa, baik perilaku maupun bahasa. Maka dengan dia menyadari itu, makanya memperbanyak istighfar. Iya. Kenapa harus membaca istighfar? Karena hanya dengan itu Allah akan memberikan ampunan bagi yang meminta kepada Allah. Bagi yang tidak meminta berarti tidak butuh kepada Allah Subhanahu. Jadi kita harus selamat dari lisan kita. Sebab salamatul insan bihifdil lisan. Selamat manusia jika dia mampu menjaga ucapan. Makanya ada sering peribahasa mengatakan lisanmu atau mulutmu harimaumu. Tuh. Jadi kadang-kadang orang terluka karena lisan, marah karena lisan, bertengkar karena lisan, perang, bercerai, kan bercerai karena lisan, mengucapkan tolak. Bisa berumah tangga suami istri karena lisan. Maka lisan ini adalah kunci senjata utama untuk sampai kepada mardotillah. Maka apabila benar ucapannya, itulah nilainya perak. Tapi kalau diam dari keburukan, itu nilainya emas. Jadi sebenarnya kita diamnya berpahala, ngomongnya juga pahala. Kalau ngomong dan diamnya benar. Tuh. Yang kedua, wa man lam yahsa qudumahu 'alallah lam yanju qalbahu minal harami wasyubhati. Barang siapa tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhat. Makanya harus selalu menghadirkan hati, walaupun orang lain tidak tahu, yakin Allah mah maha tahu. Orang nyumput tina jelema moal bisa nyumput tina Allah. Orang ngabohong ka jelema moal bisa ngabohong ka Gusti Allah. Orang bisa teu kadenge ku jelema tapi pasti kadenge ku. Tapi kalau kita tidak punya rasa itu, tidak akan selamat daripada perkara yang haram. Memang kalau kita berbicara tentang haram, yang tahu hanya kita dengan Allah. Tapi kalau kita yakin Allah melihat kita, Allah merhatiin kita, disitulah kita akan ada rasa sehingga kita bisa terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, barang siapa tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Makanya kita selalu diberi suri toladan yang baik oleh Nabi. Ketika Nabi lahir ke alam dunia dalam kondisi situasi sudah menjadi anak yatim, maka Nabi tidak berputus asa karena yatim, tidak merasa hina karena yatim, tidak merasa khawatir karena yatim. Kenapa? Karena 10 tahun Nabi sudah berjuang dengan pamannya, tidak lagi berharap kepada orang tua, apalagi kepada orang lain. Ini sifat mandiri namanya. Makanya kita akan selalu tamak, akan selalu rakus, akan selalu merasa takut dan khawatir kalau tidak ada rasa percaya diri dan keyakinan kita terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mau mengambil contoh suri toladan, apapun itu sudah ada di kehidupan Nabi. Bagaimana masa Nabi kecil ada. Bagaimana masa Nabi ketika jadi anak muda ada. Bagaimana ketika berumah tangga, bagaimana ketika jadi pemimpin, ini semua tidak ada sifat celanya, semua selalu yang terbaik dan yang paling sempurna sepanjang jalan kehidupan manusia. Yang terbaik hanya ada dalam kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya kita tidak diperintahkan untuk mengikuti manusia yang lain. Padahal Nabi banyak, Rasul banyak. Tapi ketika Allah memanggil Nabi, Rasul yang lain, cukup dengan nama. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuhin, ya Musa, ya Ayub. Semua nama-nama Nabi yang lain disebut dengan panggilan nama. Tapi begitu kepada Kangjeng Nabi kita, bagaimana kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu. Tuh. Jadi pangkatnya dibawa. Wahai Nabi, itu langsung pangkat derajat Nabi yang disematkan kepada Nabi langsung daripada firman Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, wa man lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi lam yaju minal hasadi. Barang siapa yang tidak memelihara amalnya, maka dia tidak akan selamat dari ria. Apa itu ria? Selalu ingin dipuji orang lah. Cek bahasa kapadil mah hayang diogo bae. Hayang di alam bah. Teu di alam bae, teu jalan. Nah, ieu ngaranna ria. Pamer. Dia punya sesuatu ingin mendapat pujian orang lah. Iya. Biar tekor asal sohor. Orang mana eta? Orang mana Lawangi? Orang mana eta? Biar tekor asal sohor. Iya. Nges pokoknya nama ulahnya hojero-jerona, dapat mah luarna bae. Ta eta karena tekor, iya, asal sohor. Ari urang mah lain. Tekudu sohor, tekudu ya, naon sohor. Nu penting mah urang mah ulah tekor. Jadi maka jen tekor nu penting sohor nabah. Ya. Nah ini adalah namanya riya. Jadi selalu ingin dipamerkan, harta ingin kelihatan, pangkat jabatan ingin kelihatan. Ya, apalagi sekarang nih lagi gencer-gencernya, lagi panas-panasnya, lagi booming, lagi viral tentang memperebutkan masalah nasab keturunan. Kabeh ngaku turunan Nabi. Buku kabeh ge turunan Nabi. Yihi, kapadil ge turunan Nabi Adam. Ye. Kata Nabi, kulukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya kamu dari Adam, Adam dari tanah. Makanya mati dibasuhkan ke dalam tanah. Tuh. Malaikat kalah walaupun diciptakan dari cahaya, tapi buktinya malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam walaupun Nabi Adam dibuat dari tanah. Ya berarti kan kalah cahaya oleh tanah. Begitu. Ya. Maka oleh karena itulah ketika penyakit ria dipelihara, amal manusia akan rusak. Udahlah, orang malamun teh mah naontah ngamal geus ulah hayang kanyahoan, cukup Allah benu nyaho. Adapun orang mah mengamal atuh lain hayang di alam. Ya, urang mah lain hayang diogo, jang naon, jet teu seubeuh diogo. Seubeuh diogo moal, urang istilahna cukup ku diogo. Eta mah jelema apong, nu kitu mah nuria teh eta ngaranna jelema apong, jelema angkatan. Bahaya jelema angkatan mah, sebab lamun geus luhur dibabetkeun.
Mantak urang mah biasa bae. Mun bisa mah lamun aya anu ngogo, mun aya anu ngangkat ka padil, marah. Losok ngangkat-ngangkat aing dia, ke aing luhur heset turun aja. Itu biasa-biasa saja, ya. Tapi kebanyakan ria itu semua dari wanita, kebanyakannya mah. Kenapa? Karena memang selama ini yang paling rajin berhias dan berdandan adalah golongan wanita. Jaka padil mah jarang make lipstik kayaknya. Urang mah wedak tilok, lipstik tilok urang mah. Kadang-kadang nyikat huntu ge tilok. Tapi perempuan mapan kosmetik. Mantak deuleu ka padil, mak asal ka mana bae muka kaca. Asal katiup angin saeutik keur ondangan muka kaca. Kieu deui bae. Bising leungit meureun pipina. Tuh, ya. Make baju ge awewe mah ngaca kanan kiri depan belakang. Urang mah tilok ngaca-ngaca acan. Geus pokona masal meuje kadang-kadang ngancingkeun ge salah. Heeh, kadang-kadang urang ngancingkeun baju ge salah. Itu. Awewe mapan geus ngaca balik deui, ya. Bener. Nah itu naon sebabna? Ku sebab hayang kadeuleu pantesna. Hayang kadeuleu indahna, hayang karasa wangina. Tapi kalau memang itu dilakukan untuk para suaminya, maka itu akan dicatat sebagai nilai ibadah. Tapi lamun sabalikna hayang ka alam ku batur, maka itu mah ngaranna haram haram jada itu mah ngaranna. Ulah atuh nu melak naon salaki nu butang banting meulikeun. Kok anu nyium wangina ka padil. Itulah cek ka padil anugerah ini cek di anugerah cenah cek nu meulikeun mah musibah cenah ieu. Ya, jadi ria jauhi oleh kita karena apa yang dipesankan oleh Nabi, kata Nabi, ma akhafu min ummati. Ada yang aku takutkan terjadi kepada umat. Sahabat bertanya, masirkul asgor, apa itu yang disebut syirik kecil yang menjadi khawatir di hadapan umat? Apa itu Nabi? Nabi menjawab, ar-riya, bahwa yang aku khawatirkan terjadi kepada umatku adalah perbuatan ria. Kenapa? Karena mereka capek bekerja, beramal, tapi sia-sia. Itu yang dimaksudnya. Seorang mah hayangna di alam ku Allah baik. Ulah hayang di alam ku pamail nya leus teuing lah ku jelema mah neuk play dolos itu nya teuing ku jelema mah neuk dicelak los asal ulah dicelak ku Allah itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, barang siapa tidak memandang cukup kepada Allah sebagai pemelihara hatinya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. Nah, untuk mengobati penyakit iri, saudara, ada obatnya, ada zikirnya. Ya, nanti saya ijazahkan malam ini juga kepada jamaah supaya ulah poho kepadil. Mana kalimatnya untuk supaya tidak iri, supaya tidak dengki, supaya tidak ria? Ternyata obatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man tah. Eta yai baheula kitu tah lamun urang ulah aya rasa iri, dengki, cukup pemberian dari Allah saeutik, cukup loba nyesa tah eta wiridana hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Baca kurang ulah eureun-eureun wanci kumaha los di mana los asal ulah di jero WC. Ulah keur modal mah ulah. Itu nya sebab tidak boleh zikir salah satunya adalah di kamar mandi atau di WC. Ya. Nah, yang terakhir, dan barang siapa tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmu dan amalnya dari dia,
maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Akhirnya orang merasa ujub dengan nasab, ujub dengan keturunan, sehingga mentang-mentang merasa Habib, dipandangnya yang bukan Habib dipandang sebelah. Padahal di sini yang harus dihormati yang paling utama adalah ilmu. Al-Quran sudah menjelaskan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang akan diangkat derajat dua, iman dan ilmu. Tapi kalau kita sombong dengan selain ilmu, maka akan menjadi ujub, artinya akan Apa itu takabur? Menganggap rendah dan melihat enteng terhadap orang lain. Tak orang maulah. Urang lamun panggih jeung sahabat, urang kudu ngarasa lebih rendah, manehna lebih mulia. Urang lebih bodoh, manehna lebih pinter. Eta ganjaran anu panggede-gedena, sebab eta urusan hate. Lamun hate urang geus bisa kitu, maka aman amal-amal urang bakal selamat. Ieu mapan urang nu mantak teu salamet nama nyapelekeun teh. Tina ibadah ngarasa paling bener. Tina babacaan ngarasa paling paseh. Nges bisa. Dina pikih ngarasa paling pinter. Ulah justru orang kudu ngarasa lebih bodoh. Najan orang ahli tina bidang nanaon ge, ulah ngarasa paling. Sebab di atas langit ada. Ketika kita merasa, di situ kita akan menggali. Tapi kalau kita merasa sebaliknya, moal ngagali lantaran ngerasa geus cukup, ngerasa pinter, seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, di bawah ada penjelasan haram tea kabagi dua nya. Jadi urang mah haram tea geus haram be teu nyaho sabara-sabarana, nyaho haram be. Tapi di sini ada dua bagian, haramun li dzatihi wa haramun li hukmihi. Jadi yang pertama haram karena zatnya, seperti bangkai. Bangkai mah zatna haram. Ti mimiti kukuna, buluna, kulitna, tulangna, dagingna, kabeh eta haram. Eta ngaranna secara zat. Yang kedua haram karena hukumnya. Ari hukum mah teu aya zat kadeuleu berupa bentuk, tapi secara hukum. Misalnya main judi tuh haram. Duit nama henteu. Eta mah aing mah oga cenah oga tukeran dia mah duit judi. Ari duit mah sarua bae. Jadi ojol-ojol ka warung ka jelema, ka warung ka jelema, tapi caranya, hukumnya ini, ya. Jadi seperti telur hasil curian. Ari telur nama halal. Tapi karena doleh mencuri berubah menjadi Jadi bukan zatnya. Eta telur halal, menang meser. Kok ia bisa haram, menang maling. Tuh, caranya ini hukum. Jadi yang menjadikan haram karena hukum, cara kitanya. Kalau maling haram, kalau beli jadi halal. Tapi lamun secara zatiya mah neuk menang maling, neuk meling, neuk meuli, haram mah haram bae. Eta zatiya. Jadi ini mah namanya hukmiyah. Jadi secara hukmiyah adalah salah satunya telur boleh nyuri. Berarti kalau enggak dicuri mah halal. Berarti bukan dat, tapi hukum. Iya. Nah, subhat terbagi 3. Ada subhat yang mencapai derajat haram hampir 75% ngan ge. 25% deui mencapai haram. Berarti tingkat tinggi. Namanya adalah subhat. Nanti kita akan bahas lebih ini nanti ada waktu tentang subhat. Yaitu sesuatu yang diragukan antara haram dan halal, tapi hati lebih cenderung kepada keharaman. 75% haram, tapi subhat. Yang kedua, subhat yang derajat halal dan haramnya seimbang, 50-50. Ya, hal seperti ini bila ditinggalkan termasuk waro. Daripada saya ragu-ragu, daripada bimbang halal apa haram, mendingan jangan dimakan dah. Itu ini waro namanya, bisa afik tuh. Kemudian yang ketiga, subhat yang diragukan keharamannya
sebaiknya hal itu ditinggalkan. Seperti ulama berbeda pendapat tentang hewan. Misalnya aya nu ribut kuya, cek ieu halal, cek ieu haram. Keyeup, kepiting, kata ini halal, kata ini haram. Nah, bila itu ditinggalkan perkara subhat, maka ini menjadi warok hukumnya. Jadi orang teh afik boga filter disaring. Lah, ribut-ribut amat kuya ieu jaya keneh tahu tempe. Gitu. Kecuali eueuh deui kadaharan, kecuali ngan sakuya-kuyana. Kakarak urang apa boleh buat. Ya, karena apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Apapun boleh jadi kalau dalam keadaan darurat. Ya, nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita yang belum rampung di makalah yang ke-11, namun insyaallah masih kita bisa lanjut. Semoga Allah masih memberikan sehat panjang umur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.